Halo semua, video ini gue bakal bahas ekonomi tentang pembangunan ekonomi. Ya, ekonomi. Padahal di sini angka ekonomi agak hancur. Anyway, gue bakal bagi 3 bab, yaitu bab pengenalan, lalu faktor, dan soal negara berkembang atau enggaknya. Ini juga mencakup Indonesia. Oh iya, satu hal, bahasa yang gue pakai di sini tuh bahasa yang terbilang kurang baku. Jadi mohon maaf jika terkesan kurang sopan atau kurang formal di telinga kalian. Jangan lama-lama, langsung aja ke bab pengenalan. Misal kamu dongok soal ekonomi, apalagi nggak mudeng. Beruntung kamu di sini. Sini, gue jelasin pakai bahasa terkini lah tentang pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu proses yang bertujuan meningkatin pendapatan per kapita buat kalian. Semacam program yang mikir strategi gimana cara ningkatin pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Jujur, semisal pendapatan kapita gede, tapi rakyat lu masih susah. Nah itu anomali. Duit banyak, perginya kemana? It says buat kesejahteraan. Where the hell is the money goes? What the Anyways, sebenarnya nih anak tuh punya adik, yaitu pertumbuhan ekonomi. Jelas mereka beda. Simpelnya ada 3 perbedaan yang terbanding terbalik, dan satu ada tujuan yang berbeda. Di dalam pembangunan ekonomi, ia memperhatikan kenaikan produk bruto nasional disertai pengembangan iptek dan struktur, and lastly not at least meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yeay. Tapi adiknya, dia nggak peduli 3 poin itu, nggak peduli dah mau ini itu. Pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pendapatan per kapita, sedangkan kakaknya lebih ke kemakmuran penduduk. Gampang kan bedainnya? Yang satu meduliin kondisi kita, yang satu enggak. Sejak kapan ekonomi segampang ini? Namun ya mereka juga ada persamaan. Masa kakak adik nggak mirip? Persamaan mereka tuh ada 4, yaitu sama-sama kecenderungan di bidang ekonomi. Pokok masalah akhirnya itu besar pendapatan kapitalnya. Dan yang ketiga, sama-sama ditanggung jawab oleh pemerintah. Dan yang keempat, dampaknya juga kenanya ke rakyat. Oke, sekarang kita ada di bab faktor-faktor. Untuk faktor what the hell man. Untuk faktor-faktornya ada 2. Kalau ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Jujur ini panjang banget dan aku harus muter-muter 2 kali biar kalian gak ketiduran. Gak usah lama-lama, budalkan saja. Aku bahas langsung ke faktor pendorongnya dulu ya. Oke. Secara arti, faktor pendorong itu elemen yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terdapat 10 faktor pendorong. Ya kurangkum ini buat kalian semua agar kalian bisa mudeng dan bisa belajar soal ekonomi ini kalau kamu males baca buku. So, here it is. Yang pertama ada faktor kestabilan dan keamanan. Ini tentu buat menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua kebijakan pemerintah pro pertumbuhan. Yang ketiga pengelolaan SDA, investasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Kelima, pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lalu peningkatan akses layanan keuangan. Bagi kalian yang masih kurang ngedong soal ini tuh buat melayani masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Maksudnya kayak buat ngurangin kemiskinan gitu loh, dan mendorong inklusivitas ekonomi. Nah lanjut, ada pengembangan industri hijau, akses yang memadai terhadap modal dan kredit bagi pelaku usaha, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Banyak banget, gila. Oke, kita lanjut ke bagian penghambat.
Kalau ada pendorong, pasti ada penghambat. Semua ada lawan kata. Lapar kenyang, dingin panas, rapuh kokoh, kecuali kata haus. Jujur, aku gak tahu sampai sekarang. Ini ekonomi ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi langsung ke topik awal aja. Jadi faktor penghambatnya itu juga ada 10. Dan itu semua kebalikannya dari sebelumnya itu. Yang pertama ada tingginya tingkat kemiskinan, infrastruktur kurang memadai, ketidakstabilan politik dan konflik sosial, ketidakstabilan makroekonomi, keterbatasan akses terhadap modal dan kredit, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. Waduh, itu parah sih. Kurangnya keterampilan dan pendidikan tenaga kerja yang membuatnya SDM kita jadi kurang. Lalu pengelolaan lingkungan yang buruk, sistem regulasi yang rumit, dan yang terakhir ketidakstabilan sosial yang menyebabkan kericuhan dan kerusuhan di mana-mana. So, kita langsung move on ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Gaskan aja, kita budalkan. Misal kamu punya negaramu. Kamu mudah melakukan banyak kebijakan, dan satu pikiran terlintas pada dirimu. Negaramu ini apa udah bagus? Atau berhasil dalam membangun ekonomi? Well, ada indikatornya. Sini aku jelasin. Indikator yang pertama yaitu peningkatan PDB, yang kedua peningkatan indeks pembangunan manusia, lalu penurunan angka pengangguran, inflasi yang terkendali, investasi dalam penelitian dan pengembangan, keseimbangan neraca, perdagangan dan pembayaran, lalu ada kualitas infrastruktur, dan yang terakhir keadaan lingkungan yang sangat-sangat stabil. Mungkin kalian udah bayangin kalau negara kalian maju. Negara kan udah yang paling GG lah istilahnya. Tapi coba kamu keluar lah, lihat sekitar. Apakah negara tercinta kita yaitu Indonesia udah berhasil meraih pembangunan ekonomi? Aku ada opini sih. Opiniku, kita masih bisa dikatakan jauh dari kata berhasil. Saya lihat keluar ada aja kenaikan harga kebutuhan, kemiskinan, pendidikan yang kurikulumnya amburadul. Mengapa harus kita yang kena dampaknya? Lalu rakyat masih ada aja kasus-kasus pencurian dan lain-lain, pengelolaan SDA yang secara ngawur hingga merusak lingkungan sekitar, dan yang paling ramai, korupsi. Yang dimana masih ada oknum yang masih main cogok, makan uang rakyat, dan menipu soal uang. Dan mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya, rencana kabur kalau ketahuan. Kok yang ini aku mau jelasin. Intinya ada oknum yang bayar seseorang untuk memuaskan nafsu. Apalah. Dan yang paling gila dari semua itu, mereka pakai uang itu untuk main judol. Main judol gitu. Maneh teh main judol. Ya kesimpulannya sih, Indonesia tuh masih bisa dikatakan jauh dari kata berhasil, karena beberapa faktor yang aku sebut di atas itu. Ya segitu aja, sekian dari video yang aku buat. Mohon maaf kalau aku ada tutur salah katanya dalam jelasinnya ini, dan maaf kalau kata-kata aku ini atau gaya bicaraku ini masih kaku karena ini baru pertama kalinya. Aku undur diri, matur nuwun.